Bab 151 Bunuh. Bunuh Ning Fan. Hampir bersamaan, di villa keluarga Bao. Gerbang villa tersebut sudah bobrok dan rusak, akibat Ning Fan menabrakkan truk sampah ke gerbang tersebut beberapa jam sebelumnya. Di pinggir jalan di luar villa, puluhan mobil berjejer, mesinnya menderu. Di dalam gerbong-gerbong ini duduk 2 hingga 300 sosok berpakaian hitam, masing-masing memancarkan aura ganas dan mengancam, penuh dengan niat membunuh. Orang-orang ini adalah pasukan yang dikumpulkan dengan memobilisasi semua kekuatan keluarga Bao oleh Bao Hankang. Tidak lama setelah Ning Fan mengambil Bao Longfei dari keluarga Bao, Bao Hankang bergegas kembali. Dia awalnya memanggil orang-orang ini untuk menyelamatkan Bao Longfei. Namun sebelum mereka dapat berangkat, ia menerima panggilan darurat dari Bao Longfei. Keluarga Bao punya pengaruh besar di River City, dan segera bawahan mereka mengetahuinya, telah terjadi kecelakaan mobil di jalan tol sekitar River City, dengan banyak korban jiwa, dan Bao Longfei termasuk di antara mereka. Kecelakaan mobil, itu tentu saja perbuatan Baldikiang. Meskipun tempat kejadian kecelakaan mobil diatur dengan sempurna agar tampak seperti kecelakaan yang sempurna. Tetapi Bao Hankang tahu, orang yang membunuh putranya pasti Ning Fan. Berdiri di atap sebuah SUV di pintu masuk villa, Bao Hankang, dengan wajah segelap guntur dan penuh dengan niat membunuh. Bang! Dia memegang pistol, melepaskan tembakan ke langit, dan berteriak keras kepada 2 atau 300 bawahannya, sekalipun kita harus menjungkir balikkan River City, aku ingin kalian menemukan Ning Fan sialan itu. Bunuh! Bunuh Ning Fan! Bunuh! Bunuh Ning Fan! Bunuh! Bunuh Ning Fan! Bunuh! Bunuh Ning Fan! Kerumunan pria berpakaian hitam itu berteriak serempak. Ayo kita pindah. Bao Hankang meraung, dan konvoi yang terdiri dari puluhan mobil berangkat dalam prosesi yang megah. Di sisi lain, di keluarga Wang. Wang Jiandong juga menerima panggilan darurat dari putranya Wang Guanxi beberapa jam sebelumnya. Namun dia tidak mengambil tindakan apapun. Bukannya dia tidak ingin menyelamatkan putranya sendiri, itu tidak mungkin. Namun apa yang bisa dia gunakan untuk menyelamatkannya? Keluarga Wang hanyalah klan kecil, dan terlebih lagi, mereka telah bangkrut beberapa hari sebelumnya. Nak, bukannya aku tidak mau menyelamatkanmu, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tapi tenang saja, aku akan membalaskan dendammu suatu hari nanti. Ning Fan sialan itu, kami dari keluarga Wang bukanlah tandingannya, tapi cepat atau lambat akan ada yang mengurusnya. Wang Jiandong bergumam kejam pada dirinya sendiri. Kota Provinsi Kota Chu. Zhao Family Villa, ruang belajar. Setelah menutup telepon dengan Zhao Xingrui, Zhao Rongfu tidak dapat menghilangkan perasaan gelisah. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat teleponnya untuk menghubungi Zhao Xingrui, tetapi teleponnya tidak dapat dihubungi lagi. Cepat periksa, di mana tuan muda kedua berkeliaran. Zhao Rongfu menginstruksikan seorang pelayan. 1 jam kemudian, pembantu itu berlari ke ruang belajar dengan panik. Tuan, ada masalah besar, tuan muda kedua mengalami kecelakaan. Apa maksudmu dengan kecelakaan? Jelaskan dengan jelas. Mata Zhao Rongfu berkedut saat dia berteriak dengan tegas. Tuan muda kedua mengalami kecelakaan mobil di River City. Dia meninggal seketika, seru pelayan itu panik. Dentang. Cangkir teh di tangan Zhao Rongfu terjatuh ke lantai saat dia berdiri, campuran keterkejutan dan kemarahan terlihat di wajahnya. Dia mengalami kecelakaan mobil di River City. Dia meninggal di tempat. Brengsek. Urat-urat menonjol di dahi Zhao Rongfu, dan meskipun putra bungsunya seorang pembuat onar, dia tetaplah darah dagingnya sendiri. Mati begitu saja. Masalah ini tentu saja tidak sesederhana itu. Zhao Rongfu dengan wajah muram, memanggil putra sulungnya Zhao Xinghui dan putrinya Zhao Xingyan. Kakakmu mengalami kecelakaan di River City. Sebelum meninggal, dia menelepon saya dan mengatakan ada seseorang bernama Ning Fan yang ingin membunuhnya. Kalian berdua bawa orang ke River City untuk menyelidiki. Cari tahu penyebab kematian saudaramu. Temukan bajingan bernama Ning Fan itu. Tangkap dia. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Jika ada yang berani melindunginya, siapapun orangnya, jangan tunjukkan belas kasihan. Bahkan jika itu adalah penguasa kota River City, tidak akan ada pengecualian. Zhao Rongfu berkata dengan nada dendam yang jahat. Di kamar rumah sakit. Ning Fan, apakah kau benar-benar membunuh Wang Guanxi, Bao Longfei, dan Zhao Xingrui? Tanya Su Yurong dengan kaget sekaligus cemas. Ya, Ning Fan mengangguk. Kau membunuh mereka untuk membalaskan dendamku, kan? Tapi kau menempatkan dirimu dalam bahaya besar dengan cara ini. Wajah Su Yurong memucat karena urgensi, merasa tersentuh sekaligus khawatir. Su Qingcheng menunjuk Ning Fan dengan marah dan berteriak, Ning Fan, kau benar-benar orang yang tidak punya otak. Apa yang kukatakan saat kau pergi? Sudah kubilang jangan impulsif. Sudah kubilang selalu ada jalan keluar. Kenapa kau tidak pernah mendengarkan?
Sekalipun kau tahu mereka adalah pembunuhnya, kau tidak bisa begitu saja membunuh mereka. Katakan saja, demi argumen, bahwa kau harus membunuh mereka. Membunuh Wang Guanxi adalah satu hal, tetapi membunuh Bao Longfei dan bahkan Zhao Xingrui, tidakkah kau takut akan pembalasan dari keluarga Bao dan keluarga Zhao? Bahkan jika keluarga Su dapat menekan pembalasan keluarga Bao, bagaimana dengan keluarga Zhao? Dengan membunuh seorang anggota keluarga Zhao dari kota provinsi, bahkan jika dengan campur tangan pribadi Pastor Su, saya khawatir masalah ini tidak akan dapat diselesaikan dengan mudah. Karena marah dan urgensi, dada Su Qingcheng naik turun dengan hebat, wajahnya penuh dengan frustrasi yang menutupi kekecewaannya. Nyawa ganti nyawa adalah hukum langit dan bumi, merekalah yang pertama kali mencoba membunuh Nona Su, dan pembunuhan yang saya lakukan terhadap mereka sama sekali tidak salah. Jika aku tidak membunuh mereka kali ini, apakah mereka akan mencoba menyerang Nona Su lagi lain kali? Jika ada kesempatan berikutnya, siapa yang bisa menjamin Nona Su akan seberuntung kali ini? Ning Fan berkata dengan acuh tak acuh. Bab 152. Bao Hankang tiba. Kau mengada-ada. Logikamu kacau. Otakmu seperti babi. Su Qingcheng begitu marah hingga hampir mengumpat. Tidak, keluarga Wang mungkin akan membiarkan ini berlalu, tapi keluarga Bao dan keluarga Zhao pasti akan menyelidikimu dan membalas dendam. Ning Fan, kau harus segera mencari tempat bersembunyi, tinggalkan kota sungai. Tidak, hanya meninggalkan kota sungai saja tidak cukup. Kaulah yang membunuh Zhao Xingrui. Begitu keluarga Zhao tahu, bahkan jika kau meninggalkan kota sungai, mereka akan terus memburumu. Saya hanya bisa meminta ayah saya untuk turun tangan dalam masalah ini. Su Yurong bergumam cemas pada dirinya sendiri saat dia mondar-mandir di kamar rumah sakit, mengeluarkan teleponnya untuk menghubungi nomor Su Guoping. Nona Su, tidak perlu. Ning Fan menggelengkan kepalanya tanda penolakan, tetapi Su Yurong sudah menyambungkan panggilannya. Bunyi bip, bip, bip. Panggilan itu tersambung cukup lama, tetapi tidak ada yang menjawab. Hah, kenapa ayahku tidak menjawab teleponku? Setelah beberapa saat, Su Yurong meletakkan teleponnya dengan kebingungan dan ketidakberdayaan di wajahnya. Bahkan jika Paman Su bersedia campur tangan, aku khawatir dia tidak akan mampu menekan keluarga Zhao di kota provinsi, aku akan menangani masalah ini sendiri. Su Qingcheng menghela napas, mengeluarkan ponselnya, dan menuju pintu kamar rumah sakit. Selama dia mengungkapkan identitasnya dan memobilisasi kekuatan keluarga Su di ibu kota, menekan keluarga Zhao di kota provinsi tidak akan sulit. Nona Su, saya sudah mempertimbangkan konsekuensinya sebelum bertindak. Kalian berdua tidak perlu khawatir tentang masalah ini, kata Ning Fan lagi. Su Qingcheng sudah sampai di pintu. Mendengar itu, ia berhenti, berbalik, dan mencibir, Ning Fan, kau tidak tahu betapa besarnya masalah yang kau hadapi. Kau boleh keras kepala sesuka hatimu, tapi ketika kau mati tanpa mayat utuh, itu hanya akan membuat Yurong meneteskan air mata. Aku sungguh kasihan padanya. Setelah berbicara, dia membalik rambut panjangnya dan berjalan keluar dari bangsal rumah sakit dengan langkah panjang. Sekalipun sikap Ning Fan membuatnya frustrasi, demi pengaturan pernikahan yang pernah ditetapkan oleh para tetua mereka dan demi sahabatnya Su Yurong, dia masih berencana untuk membantu Ning Fan. Akan tetapi, dia tidak berniat secara pribadi membuat keluarga Zhao menghentikan pengejaran mereka terhadap Ning Fan, melainkan, dia berencana untuk diam-diam memanfaatkan kekuatan keluarga Su guna memastikan keselamatan Ning Fan di saat kritis. Setelah Su Qingcheng pergi, Su Yurong buru-buru berkata, Ning Fan, jangan marah pada Qingcheng. Dia hanya peduli padamu. Dia memang suka berkata kasar, tapi hatinya lembut. Ning Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, bahkan demi dirimu, aku tidak akan marah, hanya saja, masalah ini, aku benar-benar bisa mengatasinya sendiri, dan aku tidak ingin melibatkanmu atau Nona Su. Nona Su, kumohon percayalah padaku, oke. Su Yurong menatap Ning Fan cukup lama, kekhawatiran dan kegelisahan di wajahnya perlahan memudar. Akhirnya, dia berdiri 10 cm di depan Ning Fan, mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, dan membetulkan kerah baju Ning Fan, sambil tersenyum manis, baiklah, aku percaya padamu. Kemudian, setelah beberapa patah kata lagi, Qiyuli telah menyelesaikan prosedur keluar dari rumah sakit, dan mereka bertiga turun ke bawah dan berjalan keluar dari rumah sakit. Pekik. Saat mereka sampai di pintu masuk utama rumah sakit, sebuah SUV hitam berhenti mendadak di depan mereka. Kemudian, puluhan mobil lagi berdatangan dan parkir satu demi satu. Ratusan pria kekar melompat keluar dari puluhan kendaraan, menutup pintu masuk rumah sakit. Mereka semua memiliki ekspresi kejam dan aura niat membunuh, mereka semua adalah pejuang setia keluarga Bao, benar-benar siap membunuh. Klik. Pintu mobil SUV hitam terdepan terbuka, dan seorang pria parubaya keluar, matanya menatap tajam ke arah Ning Fan, memancarkan amarah yang membara. Itu adalah Bao Hankang. Kebencian tengah menghampiri mereka. Bao Hankang. Ning Fan tidak terkejut bahwa Bao Hankang menemukan mereka begitu cepat.
Saat dia membunuh Bao Longfei, dia telah mempersiapkan diri untuk ini. Ini, Bao Hankang. Apa yang ingin kau lakukan? Minggir. Jangan halangi jalanku. Saat melihat Bao Hankang, wajah Su Yurong langsung berubah, dan dia berbicara lebih dulu. Nona Su, tentu saja Anda boleh pergi. Bao Hankang melambaikan tangannya. Berdesir. 2 atau 300 pengikut di belakangnya minggir ke kiri dan kanan, menciptakan lorong selebar setengah meter. Nona Su, Anda bisa pergi sekarang, kata Bao Hankang. Ayo pergi. Su Yurong berpegangan pada lengan Ning Fan, berniat untuk pergi bersama. Tunggu. Nona Su boleh pergi. Tapi Ning Fan, tidak bisa. Bao Hankang lalu menggonggong dengan tajam. Ning Fan adalah pacarku, aku ingin pergi bersamanya. Su Yurong memegang erat lengan Ning Fan, suaranya dingin. Begitukah? Kalau begitu, Nona Su, sekalian saja kau tidak pergi, Bao Hankang mencibir. Berdesir. Para pengikutnya segera kembali ke posisi mereka. Jalan setapak selebar setengah meter yang baru saja muncul langsung ditutup dalam sekejap. Bao Hankang, apa maksudmu? Apa kau ingin melawanku? Apa kau ingin melawan keluarga Su? Teriak Su Yurong dengan marah. Jika Nona Su bersikeras menyembunyikan Ning Fan, maka aku, Bao Hankang, mungkin tidak punya pilihan selain mengambil tindakan terhadapmu hari ini, kata Bao Hankang dingin. Bao Hankang, beraninya kau melawanku? Apa kau ingin mati? Geram Su Yurong. Bao Hankang, beraninya kau menyakiti Nona Su? Apa kau tidak takut akan pembalasan keluarga Su? Kuperingatkan kau, Tuan Su sudah dalam perjalanan dari kota provinsi. Dia akan tiba sebentar lagi, jika kau minggir sekarang, Tuan Su mungkin masih akan memaafkanmu. Jika kau tidak minggir sekarang, Tuan Su akan melenyapkan keluarga Baomu. Qiuli juga berteriak dengan marah. Perseteruan soal pembunuhan putra sendiri tidak bisa dibagi di bawah langit yang sama. Hari ini, tidak masalah jika itu kamu, Su Yurong, di sini. Sekalipun Su Guoping ada di sini, jika dia bersikeras melindungi Ning Fan, aku juga akan membunuhnya. Bao Hankang berteriak dengan gila. Bab 153. Pengamatan Su Guoping. Di balik gerbang rumah sakit, di sudut yang tak mencolok, berdiri seorang pria parubaya. Di sebelah lelaki setengah baya itu ada seorang lelaki tua berambut putih dan seorang lelaki muda. Jika Su Yurong melihat mereka bertiga, dia pasti akan mengenali mereka. Pria parubaya itu adalah ayahnya, Su Guoping. Tetua berambut putih itu adalah pelindung terkuat keluarga Su, Old Sue, seorang Grandmaster expert sejati. Adapun pemuda itu, dia adalah cucu Old Sue, Sue Sengbei, juga seorang seniman bela diri. Tuan Su, keluarga Bao ini terlalu sombong, haruskah aku bertindak sekarang? Tanya Sue tua. Tuan Su, Anda tidak menjawab telepon Nona Su tadi. Mungkinkah dia takut? Haruskah saya pergi dan melindunginya dulu? Sue Sengbei tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Su Guoping menggelengkan kepalanya perlahan. Ketika Su Yurong menelepon tadi, dia sudah berada di rumah sakit tetapi sengaja tidak menjawab telepon. Termasuk sekarang, dia tidak muncul bersama Old Sue dan Sue Sengbei, dia ingin mengamati dari bayang-bayang bagaimana Ning Fan ini akan menangani situasi saat ini. Old Sue, kalau sampai terjadi perkelahian, bisakah kau menjamin keselamatan Nona Su? Tanya Su Guoping. Tentu saja, kata Sue tua dengan bangga sambil mengangguk. Tuan Su, tenang saja, katakan saja, dan aku akan melindungi Nona Su, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, kata Sue Sengbei sambil menepuk dadanya. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat saja, kata Su Guoping sambil mengangguk dan berbicara dengan tenang. Pada saat ini, Su Yurong dan Qiuli menjadi pucat menghadapi kegilaan Bao Hankang. Keluarga Su memang jauh lebih kuat daripada keluarga Bao, tetapi pada saat ini, Bao Hankang telah mengumpulkan 2 hingga 300 orang yang putus asa. Kekuatan keluarga Su, betapapun kuatnya, terlalu jauh untuk memadamkan api di dekatnya. Nona Su, biar aku saja. Ning Fan mengulurkan tangan dan dengan lembut menarik Su Yurong ke belakangnya. Ning Fan. Su Yurong dipenuhi kekhawatiran. Tidak apa-apa. Bukankah tadi kau bilang di bangsal bahwa kau harus percaya padaku, kata Ning Fan sambil tersenyum. Setelah berbicara, Ning Fan menoleh dan menatap Bao Hankang. Bao Hankang, aku membunuh putramu, Bao Longfei. Jika kau ingin balas dendam, datanglah padaku. Ning, kenapa kau membunuh anakku? Beraninya kau membunuh anakku, gerutu Bao Hankang sambil menggertakkan giginya. Aku membunuh putramu karena dia mencoba merenggut nyawa seseorang, membunuhnya adalah hal yang wajar. Soal berani atau tidak, aku punya nyali besar, tak ada yang tak berani kulakukan di dunia ini, kata Ning Fan. Ning Fan tidak mengatakan bahwa Bao Longfei berkomplot melawan Su Yurong karena dia tidak ingin melibatkannya. Ning, kalaupun anakku mau bunuh diri, ya sudahlah. Kalau anakku mau membunuhmu, kau harus rela menyerahkan lehermu padanya. Anakku tidak berhasil membunuhmu, dan sebagai ayahnya, aku akan menggantikannya membunuhmu hari ini.
Bao Hankang menjadi gila dan meraung keras. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kalau kau ingin membunuhku, aku harus mengirimmu menemui putramu, kata Ning Fan sambil menggelengkan kepalanya. Hehe, bagus, bagus sekali. Aku berubah pikiran, aku tidak akan langsung membunuhmu. Aku ingin menangkapmu hidup-hidup. Aku ingin memotong tanganmu dan kakimu, mematahkan setiap tulang di tubuhmu, dan aku ingin mengiris dagingmu sepotong demi sepotong. Pada akhirnya, aku akan melemparkanmu ke depan makam anakku dan membakarmu hidup-hidup. Mata Bao Hankang berkilat jahat saat dia melambai dengan liar. 2 hingga 300 pembunuh itu meraung serentak, menyerbu dengan liar ke arah Ning Fan. Suara mendesing. Sebuah pisau tajam menebas kepala Ning Fan. Ning Fan mengangkat tangannya dan menamparkan orang yang memegang parang itu, membuatnya terpental puluhan meter seperti bola meriam. Suara mendesing. Sebuah tongkat berduri mengayun ke arahnya. Ning Fan menendang, mengirim pria dan tongkat itu terbang puluhan meter. Ledakan. Seorang pria kekar menyerangnya seperti banteng liar. Dengan serangan lutut dari Ning Fan, kepala pria itu pecah, dan dia terjatuh dan meninggal di tempat. Hanya dalam waktu 2 atau 3 menit, ratusan orang dari keluarga Bao telah tumbang. Namun gerakan Ning Fan juga mulai melambat. Lagi pula, baru 1 jam yang lalu di bangsal, dia telah menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya untuk mencoba menyelamatkan Su Yurong, bahkan membakar darah pentingnya untuk kekuatan, yang kini telah habis terpakai. Dan sekarang, hanya 1 jam kemudian, Ning Fan baru pulih sedikit kekuatannya. Para penjahat keluarga Bao ini jauh lebih tangguh daripada pengawal biasa, mereka tak kenal takut dan ganas, dan meski terus-menerus dipukul mundur oleh Ning Fan, mereka tetap menyerang maju. Api! Api! Tembak dia! Bunuh dia! Bao Hankang, melihat anak buahnya gagal menundukkan Ning Fan dan tidak mampu melumpuhkannya untuk waktu lama, meraung dengan gila. Dia tidak lagi peduli untuk mengambil Ning Fan hidup-hidup, dia hanya ingin membunuhnya dengan cara apapun. Bang bang bang. Orang-orang keluarga Bao mengeluarkan pistol mereka dan menembaki Ning Fan. Kaki Ning Fan bergerak, sosoknya berubah menjadi kabur. Wah wah wah. Pelurunya meleset dari sasaran. Ning Fan, bagaikan hantu, terus-menerus muncul di belakang para penjahat itu, menyerang bagian vital mereka dengan setiap gerakan, menjatuhkan mereka dan melemparkan mereka menjauh. Melihat anak buahnya tumbang satu persatu, Ning Fan tetap tidak terluka, meski gerakannya menjadi lebih lambat. Sialan. Tembak wanita itu. Teruslah bersembunyi jika kau bisa, Ning Fan. Jika Su Yurong terbunuh, itu semua karenamu. Menjadi semakin gila, Bao Hankang menunjuk Su Yurong dan berteriak. Bab 154 Ayah, tolong selamatkan Ning Fan. Desir, desir, desir. Beberapa lusin prajurit keluarga Bao yang belum gugur semuanya mengarahkan laras senapan mereka, membidik ke arah Su Yurong. Nona, cepat pergi. Qiuli, yang ingin melindungi majikannya, mencoba berdiri di depan Su Yurong. Namun Su Yurong mendorongnya dan melotot tajam ke arah Bao Hankang sambil berteriak marah. Bao Hankang, jika aku, Su Yurong, tidak mati hari ini, aku bersumpah akan menghabisi seluruh keluarga Baomu suatu hari nanti. Bao Hankang menggeram sambil tertawa sinis. Puluhan laras senjata gelap yang diarahkan ke Su Yurong siap ditembakkan. Bao Hankang, kamu berani. Pada saat kritis ini, Ning Fan bergerak cepat, sosoknya berubah menjadi embusan angin, memposisikan dirinya di depan Su Yurong dengan lengan terbuka lebar, membelakanginya, menatap tajam ke arah Bao Hankang. Bang, bang, bang. Detik berikutnya, suara tembakan terdengar terus-menerus. Peluru yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, semuanya diblokir oleh tubuh Ning Fan. Saat ini, kekuatan spiritual Ning Fan sudah habis dan dia tidak bisa melindungi tubuhnya dengan kekuatan spiritual seperti sebelumnya, jadi semua peluru mengenainya. Untungnya, Ning Fan, yang telah mencapai lapisan ke-6 pemurnian Qi, juga telah sedikit melunakkan tubuhnya. Otot-ototnya jauh lebih kuat daripada orang biasa, yang berarti peluru tidak menembus terlalu dalam ke dalam tubuhnya, paling banyak tidak lebih dari 1 cm. Namun dengan puluhan peluru tertanam di tubuhnya dan darah mengucur keluar, pemandangan itu sungguh mengerikan. Hahaha. Ning Fan, oh Ning Fan, bukankah kau seniman bela diri yang hebat? Bukankah kau mustahil dipukul? Sekarang mari kita lihat bagaimana kau bisa menghindarinya. Melihat ini, Bao Hankang langsung tertawa terbahak-bahak. Ning Fan, menahan rasa sakit yang hebat di seluruh tubuhnya dan bahkan tidak berusaha menghentikan pendarahan, dengan cepat menoleh dan bertanya, Nona Su, apakah Anda baik-baik saja? Namun dalam pandangan Ning Fan, di manakah sosok Su Yurong dapat ditemukan? Di tanah kosong di belakangnya, bukan hanya Su Yurong yang hilang, tetapi Qiuli juga hilang. Ada apa? Kemana Nona Su pergi? Ning Fan langsung khawatir dan melihat sekeliling. Untungnya, dia segera melihat, 100 meter jauhnya, seorang pria tua berambut putih memegang Su Yurong di satu tangan dan Qiuli di tangan lainnya, menurunkan keduanya. Ternyata tepat saat para prajurit keluarga Bao menembakkan senjata mereka,
Penatua Sue telah bergerak, menyelamatkan Su Yurong dan Qiu Li secepat kilat. Penatua Sue, cepat, tolong selamatkan Ning Fan. Aku mohon, cepat selamatkan Ning Fan. Su Yurong hanya merasakan pandangan kabur di depan matanya, dan ketika dia dapat melihat dengan jelas lagi, alih-alih sosok Ning Fan, ada Su Guoping, Penatua Sue, dan Sue Sengbei di depannya. Tuan Su, pemuda itu sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bagaimana menurutmu? Tanya Penatua Sue, menoleh ke Su Guoping. Ayah, aku mohon padamu, tolong selamatkan Ning Fan, aku mohon padamu. Su Yurong begitu cemas hingga hampir menangis. Su Guoping mengangguk sedikit pada Tetua Sue. Desir. Detik berikutnya, Penatua Sue bergerak cepat, muncul di samping Ning Fan dalam sekejap. Siapa kamu? Ning Fan terkejut. Nak, kamu beruntung hari ini, kamu tidak akan mati, kata Penatua Sue dingin, lalu berdiri di depan Ning Fan, menatap bawahan Kang dengan acuh tak acuh. Siapa kamu? Bawahan Kang, yang hendak memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Ning Fan, mengerutkan kening saat melihat Tetua Sue menghalangi jalan. Keluarga Su, Sue Zeng, kata Penatua Sue dengan tenang. Keluarga Su, Sue. Bawahan Kang tiba-tiba terkejut. Dia dengan garang mengingat bahwa pelindung paling tangguh dari keluarga Su pernah bermarga Sue. Apa, kau tidak mengenalinya? Seharusnya kau mengenaliku, kan? Atau kau juga sudah tidak mengenaliku lagi, bawahan Kang? Pada saat itu, sebuah suara memerintah datang dari tidak jauh, saat Su Guoping perlahan mendekat. Su, Tuan Su. Wajah bawahan Kang berubah warna dengan liar. Aku baru saja mendengarmu mengatakan bahwa bahkan jika aku, Su Guoping, ada di sini, kau tetap akan membunuh. Su Guoping berkata perlahan. Tuan Su, apa yang saya katakan hanyalah keceplosan di tengah panasnya suasana. Beraninya saya menyinggung Tuan Su. Saya punya dendam dengan Ning Fan ini, dan saya mohon Tuan Su mengizinkan saya membalas dendam. Wajah bawahan Kang mengalami beberapa perubahan sebelum akhirnya dia menundukkan kepalanya dengan susah payah dan berkata. Meskipun Su Guoping tidak kembali ke River City selama beberapa tahun, otoritas masa lalunya masih tersisa, menyebabkan tubuh bawahan Kang secara naluriah sedikit gemetar. Ning Fan, hari ini aku telah menyelamatkanmu, kata Su Guoping acuh tak acuh. Tuan Su, bukankah Anda sebelumnya mengatakan bahwa anak bermarga Ning ini sebenarnya bukan anggota keluarga Su? Bukankah Anda bilang kalian tidak akan saling membantu, teriak bawahan Kang dengan sedih dan marah. Beberapa hari yang lalu, dia telah melakukan perjalanan khusus ke kota provinsi untuk mencari Su Guoping untuk berurusan dengan Ning Fan, dan pada saat itu, Su Guoping belum menunjukkan niat apapun untuk membantu Ning Fan. Beberapa hari yang lalu, aku memang bilang aku tidak akan saling membantu, tapi beberapa hari yang lalu, putramu tidak mencoba membunuh putriku. Beberapa hari yang lalu, kau juga tidak menyuruh anak buahmu menembak putriku, kata Su Guoping dingin. Ah, apa? Tuan Su, aku, anakku, tidak mencoba menyakiti Nona Su. Dia tidak melakukannya. Bawahan Kang tiba-tiba merasa ngeri. Ia sebenarnya menyadari tindakan Bao Longfei, tetapi saat ini, ia memasang ekspresi polos di wajahnya. Tadi, aku tidak benar-benar membiarkan anak buahku menembak Nona Su. Aku hanya menggunakan cara ini untuk membuat anak bermarga Ning itu berhenti bersembunyi. Tuan Su, mungkinkah Anda mendengarkan omong kosong yang dikatakan anak bermarga Ning itu? Itu tuduhan palsu. Jika ini tentang mencelakai putri Anda, saya rasa karakter Ning yang lebih mungkin disalahkan. Bawahan Kang terus membela diri. Bawahan Kang, apa kau benar-benar menganggapku bodoh? Tanya Su Guoping tanpa ekspresi. Tuan Su, putra saya benar-benar tidak menyakiti Nona Su. Anda harus punya bukti saat menuduh, kata bawahan Kang sambil menggertakkan gigi, lehernya menegang karena menantang. Lelucon, apa kau baru saja bertemu denganku hari ini? Kapan aku, Su Guoping, pernah butuh bukti untuk bertindak? Bawahan Kang, sudah waktunya kau menyelesaikan ini sendiri, kata Su Guoping sambil tertawa dingin. Tuan Su, Anda ingin saya bunuh diri? Bawahan Kang mendongak, suaranya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Jika kau tidak bisa melakukannya, aku bisa meminta Tetua Sue membantumu, kata Su Guoping acuh tak acuh. Baiklah, Su Guoping. Kalau begitu, hari ini aku akan membunuhmu juga. Serang, bunuh mereka semua. Bawahan Kang yang sudah gila, menunjuk Su Guoping dan Ning Fan dan meraung marah kepada beberapa lusin pengawal setia yang tersisa. Wus, wus, wus. Puluhan pengawal setia mengangkat senjatanya untuk membidik. Ning Fan hendak mengambil tindakan tegas ketika Tetua Sue sudah berubah menjadi hantu dan menyerbu ke depan. Bang, bang, bang. Serangkaian kepala meledak dengan suara letupan. Ah, ah, ah. Jeritan kesakitan terus berlanjut. Dek, dek, dek. Satu demi satu mayat terus berjatuhan. Darah langsung menyebar kemana-mana. Hanya dalam beberapa lusin tarikan napas, semua pengawal setia keluarga Bao yang tersisa telah musnah.
Bab 155. Keluarga Bao, hancur total bagian 1. Dalam sekejap mata, semua prajurit yang tewas di bawah Bao Hankang tergeletak di genangan darah, hanya menyisakan dirinya yang berdiri di tempat, tidak percaya dengan apa yang disaksikannya. Kau. Bao Hankang menatap Tetua Sue dengan tatapan ngeri. Penatua Sue menatap Su Guoping dengan tatapan ingin tahu. Tuan Su, tolong ampuni saya. Saya tahu saya salah. Saya mohon ampun. Lutut Bao Hankang lemas saat dia berlutut dalam keputusasaan. Bunuh, kata Su Guoping acuh tak acuh. Saat kata-katanya selesai diucapkan, Tetua Sue melintas di hadapan Bao Hankang dan menghantam dada kirinya dengan telapak tangan. Bao Hankang perlahan menundukkan kepalanya, menatap lubang darah di dadanya, lalu dengan suara gedebuk, terjatuh ke tanah, tak bernyawa. Bao Hankang, kepala keluarga tingkat atas dari River City, meninggal begitu saja. Keluarga Bao sekarang benar-benar hancur. Su Guoping berbicara acuh tak acuh kepada Penatua Sue sekali lagi. Baik, Tuan Su, saya akan segera mengurusnya. Penatua Sue mengangguk, menatap Ning Fan dengan tajam, lalu bergegas meninggalkan area tersebut. Ning Fan melirik Su Guoping, tidak menyangka dia akan begitu tegas dalam tindakannya. Tampaknya status keluarga Su sebagai keluarga teratas di kota sungai bukanlah suatu kebetulan dengan Su Guoping sebagai kepala keluarga, benar-benar lebih tinggi dari yang lain. Pada saat ini, Su Yurong, Qiu Li, Sue Sengbei, dan beberapa orang lainnya bergegas mendekat. Ning Fan, apa kabar? Cepat, ke UGD. Seseorang datang. Cepat, seseorang datang untuk menyelamatkannya. Su Yurong, melihat Ning Fan berlumuran darah, begitu ketakutan hingga hampir menangis sambil berteriak minta tolong. Aku baik-baik saja, aku akan segera pulih. Ning Fan meyakinkan dan mengeluarkan beberapa pil peremajaan untuk ditelan, lalu mulai menyembuhkan diri. Ini adalah pintu masuk rumah sakit. Selama pertempuran sengit, semua orang bersembunyi, dan sekarang setelah pertarungan usai, orang-orang mulai berkumpul di sekitar dengan ragu-ragu. Su Guoping menunjuk ke Sue Sengbei, yang kemudian menelepon. Seketika sekelompok besar personel berseragam bergegas keluar, membubarkan kerumunan, mendirikan garis pengepungan, dan membersihkan sisa-sisa kejadian. Ning Fan menyaksikan dan tak dapat menahan senyum kecut, sepertinya Su Guoping sudah dipersiapkan sejak awal. Baik Penatua Sue maupun orang-orang berseragam ini, mereka semua telah menunggu di sini. Selanjutnya, Su Guoping awalnya bermaksud untuk segera pergi bersama Su Yurong, tetapi dia khawatir pada Ning Fan dan bersikeras untuk segera mendapatkan perawatan medis darurat, mengirim Ning Fan ke ruang gawat darurat. Di ruang gawat darurat, para dokter terkejut melihat puluhan peluru yang tertanam di tubuh Ning Fan, meski mereka sudah berpengalaman luas. Ning Fan lalu menolak saran dokter gawat darurat untuk melakukan operasi pengangkatan peluru dan malah duduk bersila di tanah, berfokus pada penyerapan efek pil peremajaan. Pada saat yang sama, ia menulis daftar tanaman herbal untuk ditemukan para dokter, yang kemudian ia konsumsi mentah tanpa persiapan. Seiring berjalannya waktu, dengan pengaruh obat dan pemulihan kekuatan spiritualnya yang berkelanjutan, otot-otot di permukaan tubuh Ning Fan mulai bergerak perlahan. Ketak. Salah satu peluru yang tertanam dangkal terdorong keluar dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Luka-lukanya, yang tadinya berupa lubang berdarah, sembuh dengan cepat. Klak, klak, klak. Satu persatu, peluru jatuh dari tubuh Ning Fan, dan semua lukanya sembuh begitu cepat hingga terlihat oleh mata telanjang. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Ning Fan menghela napas dalam-dalam dan perlahan berdiri, melihat ke bawah untuk melihat bahwa semua peluru yang tertanam di tubuhnya telah jatuh keluar, dan puluhan luka di tubuhnya telah berubah menjadi lubang dangkal. Ning Fan sendiri tidak menyangka bahwa kekuatan dan kemampuan pemulihan tubuhnya menjadi begitu hebat. Tentu saja, dia beruntung kali ini, meskipun dia terkena puluhan peluru saat kekuatan spiritualnya terkuras, tidak ada satupun yang mengenai bagian penting tubuhnya. Seperti yang kita ketahui, luka sedalam 1 cm saja di area vital seringkali berakibat fatal. Sampai di sini saja yang bisa dilakukan saat ini, sisanya harus pulih secara perlahan. Ning Fan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat puluhan lubang dangkal di tubuhnya. Dia kemudian merobek pakaiannya yang compang camping, mengenakan gaun rumah sakit yang bersih, dan berjalan keluar dari ruang gawat darurat di bawah tatapan heran para dokter. Ning Fan, apa kabar? Kok bisa keluar begitu saja? Apa kata dokter? Apa pelurunya sudah dikeluarkan? Coba kulihat lukamu. Saat dia keluar dari ruang gawat darurat, Su Yurong menghampirinya, khawatir dan cemas. Saya baik-baik saja, kondisi saya sudah pulih sepenuhnya, jadi tidak perlu khawatir, jawab Ning Fan. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja setelah ditembak begitu banyak peluru? Tidak, coba aku lihat. Su Yurong, tanpa basa-basi lagi, mengangkat gaun rumah sakit dari tubuh Ning Fan. Tubuh Ning Fan tiba-tiba terekspos. Lalu, Su Yurong, menatap banyaknya lubang di tubuh Ning Fan, mata indahnya yang berbentuk almond terbelalak karena takjub.
Lubang-lubang itu tidak berlumuran darah, dan sekilas, tidak lagi tampak seperti luka yang sudah sembuh. Lihat, sudah kubilang aku baik-baik saja, kata Ning Fan dengan wajah agak merah, sambil cepat-cepat menurunkan baju rumah sakitnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau jelas-jelas menerima begitu banyak peluru untukku, bagaimana mungkin tidak ada satu pun luka? Apa kau benar-benar sekuat itu sekarang? Cukup kuat untuk menahan peluru dengan tubuhmu dan baik-baik saja. Su Yurong berseru tak percaya, matanya berkilauan dengan cahaya luar biasa saat dia menatap Ning Fan. Tapi itu salah, aku jelas melihatmu banyak berdarah. Namun dia cepat-cepat mengerutkan kening, mengulurkan tangan untuk mengangkat pakaian Ning Fan untuk diperiksa lagi. Yurong, jaga sopan santunmu. Lagi pula, kau seorang wanita, dan di depan umum, ini tidak pantas, kata seorang pria parubaya yang kesal dari samping, yang ternyata adalah Su Guoping. Jelas, tindakan Su Yurong mengangkat pakaian Ning Fan telah membuatnya sangat tidak senang. Nona Su, dia mungkin memakai rompi anti peluru tadi, begitulah caranya dia selamat dari peluru. Soal darah yang katanya itu, mungkin cuma jus tomat, sahut suara bermusuhan lain, milik cucu tetua Sue Sengbei. Bab 156 provokasi oleh Sue Sengbei. Nona, Anda tidak boleh tertipu olehnya. Saya sangat mengenal orang-orang seperti dia, mereka hanya menggunakan tipu daya untuk memikat Anda, lalu menggelapkan kepercayaan Anda untuk mencapai tujuan mereka yang tak terkatakan. Perkataan Sue Sengbei dipenuhi dengan kebencian, dan tatapannya ke arah Ning Fan membawa permusuhan yang kental. Berkat kakek Sue Zeng, ia tumbuh menjadi pengawal pribadi Su Guoping. Ia telah lama mendambakan kekayaan keluarga Su, bermimpi menemukan kesempatan untuk memenangkan hati Su Yurong, lalu menikah dengan keluarga Su untuk mewarisi kekayaan mereka yang melimpah. Lagi pula, kisah tentang seorang pelayan yang menikahi nona muda dan berubah menjadi tuan bukanlah hal yang jarang terjadi dari zaman dahulu hingga sekarang. Oleh karena itu, Sue Sengbei dapat dikatakan memendam permusuhan 120.000% terhadap Ning Fan. Sue Sengbei, kamu sama sekali tidak mengerti Ning Fan, jadi berhentilah bicara omong kosong. Ning Fan adalah pacarku, dan kepercayaanku sudah lama kuberikan padanya. Kenapa dia harus menyia-nyiakannya? Alis halus Su Yurong berkerut sedikit, nadanya mencela. Sue Sengbei secara naluriah menghormati Su Yurong dan langsung tidak berani berbicara. Yurong, jangan sembarangan menyebut pacar. Baik ibumu maupun aku tidak menyetujuinya, kata Su Guoping acuh tak acuh. Perkataan Su Guoping langsung membuat mata Sue Sengbei berbinar-binar. Ia menatap Ning Fan dengan penuh semangat, lalu mengejek, Ning Fan, apa kau mengaku kalau kau baru saja memakai rompi anti peluru dan mengolesi dirimu dengan jus tomat? Saya tidak mengenakan rompi anti peluru, dan untuk jus tomat, siapapun yang punya mata tidak akan salah mengira darah dengan jus tomat, kata Ning Fan dengan tenang. Begitukah? Jadi maksudmu seni bela dirimu sudah mencapai puncak, mencapai alam master, dan kau bisa menangkis peluru dengan tubuhmu, tanya Sue Sengbei sinis. Aku tidak benar-benar menguasai seni bela diri apapun, dan aku tidak berani menyebutkan mencapai puncak, jawab Ning Fan dengan tenang. Melalui warisan yang ditinggalkan ibunya, ia telah menyaksikan kekuatan yang jauh melampaui imajinasi. Kekuatan yang dapat memindahkan gunung dan lautan, membalikkan sungai, dan bahkan menghancurkan langit dan bumi. Setelah melihat kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia berani mengucapkan kata-kata, mencapai puncak? Ternyata kamu punya kesadaran diri, iya. Takut. Kamu mau ngaku penipu. Sue Sengbei mencibir. Saya bukan penipu, dan meskipun saya tidak berani mengklaim telah mencapai puncaknya, memblokir peluru sebenarnya tidak sesulit itu, kata Ning Fan sambil menggelengkan kepalanya. Begitukah? Sepertinya kau cukup percaya diri dengan seni bela dirimu. Bagaimana kalau kita berlatih tanding sebentar? Aku Sue Sengbei, di puncak kultivasi kekuatan internal. Aku mengundangmu. Sambil berbicara, Sue Sengbei melangkah maju dan melakukan gerakan mengajak seorang ahli bela diri berduel. Sebenarnya, Sue Sengbei tidak bodoh, juga tidak buta. Ia jelas tahu bahwa Ning Fan tidak menggunakan jus tomat untuk memalsukan darah. Dalam pandangannya, Ning Fan pasti memiliki spesialisasi dalam latihan horizontal eksternal seperti baju kain besi atau penutup lonceng emas, itulah sebabnya dia dapat menahan peluru dengan tubuhnya. Dan alasan dia sengaja berkata demikian adalah karena dia telah memperhitungkan bahwa Ning Fan, setelah berhasil menangkis begitu banyak peluru, pasti telah menderita luka dalam yang serius dan berada dalam kondisi yang lemah. Karena itu, dia ingin memprovokasi Ning Fan. Karena Ning Fan yang saat ini lemah bukanlah tandingannya. Tidak, Ning Fan terluka. Dia tidak bisa. Su Yurong langsung membantah. Saya bisa. Namun Ning Fan sudah mengangguk dan melangkah maju. Haha, bagus. Kamu punya nyali. Su Yurong masih ingin menghentikannya, tetapi Sue Sengbei tak dapat menahan diri lagi. Sambil berteriak keras, dia menerjang ke arah Ning Fan. Melonjak tinggi bagai seekor elang yang menerkam mangsanya. Telapak tangan yang membawa tenaga dalam 12 kali lipat menghantam Ning Fan.
Ning Fan berdiri di tempatnya tanpa bergerak sampai Sue Sengbei menerkam di depannya, lalu dia mengangkat tangannya dan mengayunkan telapak tangan. Bang! Suara yang teredam. Sue Sengbei, yang menukik turun bagai seekor elang yang sedang menukik, tiba-tiba terbang kembali ke arah datangnya, bagaikan layang-layang yang talinya putus, melayang setinggi lebih dari 10 meter di udara sebelum akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Wajah Ning Fan juga sedikit pucat. Ia telah menghabiskan kekuatan spiritualnya untuk menyelamatkan Su Yurong, menguras habis esensi vitalnya, lalu menggunakan tubuhnya untuk menangkis puluhan peluru. Setelah itu, di ruang gawat darurat, ia memeras peluru dan menyembuhkan luka-lukanya, hanya sedikit memulihkan kekuatannya. Telapak tangan itu barusan telah menghabiskan sisa kekuatan yang baru saja pulih ini. Ning Fan, apa kau terluka? Su Yurong segera berlari menghampiri Ning Fan, khawatir sekaligus gembira. Su Guoping juga berhenti, menatap Ning Fan dalam-dalam. Namun melihat pucatnya wajah Ning Fan, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Jika Ning Fan hanya memiliki kemenangan tipis atas Sue Sengbei, kekuatannya masih jauh dari cukup untuk menikah dengan keluarga Su. Sue Sengbei, meringis kesakitan, berjuang untuk bangkit dari tanah, ekspresinya seburuk kelihatannya dia telah memakan kotoran. Dia bermaksud memanfaatkan kelemahan Ning Fan untuk mengalahkannya dan pamer di depan Su Yurong dan Su Guoping, tetapi usahanya menjadi bumerang, yang mengakibatkan tidak hanya kegagalan untuk mengesankan tetapi juga kehilangan muka. Ayo, kembali ke villa di puncak gunung dulu, perintah Su Guoping acuh tak acuh. Sebuah Bentley hitam datang dan pintu mobil terbuka. Su Guoping berjalan ke mobil, dan melihat Su Yurong masih berdiri di tempat, dia sedikit mengernyit dan berkata, Yurong. Su Yurong menatap Su Guoping, lalu Ning Fan. Dengan keberaniannya, ia berkata kepada Su Guoping, Ayah, izinkan Ning Fan kembali ke villa di puncak gunung bersama kami. Ning Fan sudah lama ingin bertemu ayah, dan aku ingin memperkenalkannya secara resmi. Paman Su. Ning Fan juga menatap Su Guoping, menyapanya secara formal untuk pertama kalinya. Bab 157 Prasangka. Ayah, bagaimana bisa ayah melakukan ini? Kalau ayah tidak mengizinkan Ning Fan kembali bersama kita, aku juga tidak akan kembali. Wajah Su Yurong memerah dan putih, memohon dengan mendesak. Ekspresi wajah Su Guoping menjadi gelap, nadanya tampak lebih berat. Nona Su, Anda sebaiknya kembali dulu. Tidak ingin melihat Su Yurong dan ayahnya berkonflik, Ning Fan buru-buru berkata. Pada saat itu, sebuah mobil lain mendekat. Sue Zeng, yang telah pergi lebih awal, kembali dan berbisik kepada Su Guoping, Tuan Su, sesuai instruksi Anda, saya telah menghabisi keluarga Bao, dan semua aset mereka juga telah disita. Keluarga Zhou, Wu, Zeng, dan Wang di kota sungai masing-masing menerima bagian. Suara Sue Zeng tidak keras, tetapi Ning Fan, dengan pendengarannya yang jauh lebih unggul, menangkap setiap kata, dan sedikit keterkejutan menguasainya. Keluarga Bao bukan hanya Bao Longfei dan putranya Bao Hankang, ada yang lain juga. Su Guoping telah mengirim Sue Zeng keluar, dan dalam waktu yang singkat, telah berhasil memusnahkan keluarga Bao, bahkan berkolusi dengan keluarga lain untuk melahap dan membagi aset keluarga Bao. Su Guoping ini memang berkarakter. Pada saat yang sama, Ning Fan mengingatkan dirinya sendiri lagi bahwa dunia ini adalah tempat yang kuat memangsa yang lemah, dan dia harus terus meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Baik itu kekuatan atau kekuasaan pribadi. Baiklah, mari kita bahas lebih lanjut saat kita kembali. Setelah mendengar laporan Sue Zeng, Su Guoping berkata dengan acuh tak acuh dan kemudian langsung masuk ke mobil. Nona, silakan masuk ke mobil. Ketika Tuan Su mendengar tentang kejadian Anda, beliau melewatkan makannya dan bergegas dari kota provinsi. Jika Anda tidak kembali bersamanya, beliau akan sangat marah. Sue Zeng mendekati Su Yurong dan berbisik. Ning Fan, aku kembali dulu. Kita hubungi lagi nanti. Merasa tidak berdaya, Su Yurong tidak punya pilihan selain masuk ke dalam mobil. Mengaum. Mobil pun melaju pelan, menuju ke villa pegunungan. Su Yurong, menyadari ketidaksetujuan ayahnya terhadap Ning Fan, bertanya dengan enggan, Ayah, kalau bukan karena Ning Fan, aku pasti sudah mati setidaknya 2 kali hari ini. Apa sebenarnya yang ayah anggap kurang memuaskan darinya? Sue Lao, apa pendapatmu tentang Ning Fan? Alih-alih menjawab Su Yurong, Su Guoping menoleh ke Sue Zeng. Tuan Su, saya mungkin tidak mengerti banyak hal lainnya, tetapi dari sudut pandang seni bela diri, Ning Fan ini tampaknya telah berlatih semacam teknik latihan horizontal eksternal, yang memungkinkannya untuk menangkis peluru dengan tubuhnya. Meskipun latihan horizontal eksternal ini tampak mengesankan, batasnya tidak tinggi. Jika dia bertemu dengan seorang ahli kekuatan batin, dia kemungkinan besar tidak akan mampu menahan satu pukulan pun, kata Sue Zeng dengan bangga. Lalu mengapa Sue Sengbei barusan tidak sebanding dengan Ning Fan, tanya Su Yurong yang tidak yakin. Nona, saya terlalu berpuas diri sebelumnya, wajah Sue Sengbei memerah karena malu saat dia memberikan alasannya. Diam. Sue Zeng membentak dengan suara rendah, lalu dengan tulus berkata kepada Su Yurong, Nona,
cucuku yang tak berguna ini mungkin telah mencapai puncak kekuatan batin dalam perjalanan bela dirinya, tetapi ia kurang tenang dan kurang memiliki fondasi yang kokoh. Tidak mengherankan jika ia dikalahkan oleh kelemahan Ning Fan. Tapi Ning Fan tahu lebih dari sekadar seni bela diri, dia juga tahu pengobatan, teknik Feng Shui, dan dia juga pandai memasak. Karakternya bahkan lebih baik, dan dia, Su Yurong, yang ingin berdebat, menyebutkan semua kekuatan Ning Fan dalam satu tarikan napas. Seni bela diri, pengobatan, teknik Feng Shui. Hehe, Nona, bahkan orang tua ini tahu bahwa menjadi serba bisa, tidak menguasai satu pun, belum tentu sesuatu yang patut dibanggakan, kata Sue Zeng sambil tersenyum. Kamu, Sue Lao, kamu bias. Su Yurong menjadi begitu bingung hingga dia mulai tergagap. Yurong, aku tidak peduli seberapa kuat kemampuan bela diri Ning Fan, atau apapun kemampuan lainnya. Hanya karena dia membahayakanmu, aku tidak bisa menyetujuinya, kata Su Guoping akhirnya. Setelah berbicara, dia menutup matanya untuk beristirahat, tidak lagi memperhatikan Su Yurong. Panting bergegas masuk ke dalam rumah dalam keadaan berantakan dan tertekan, pakaiannya pun berantakan. Ting Ting, apa yang terjadi padamu? Panda Jiang, Ma Xiulian, dan Ma Fugui, yang semuanya hadir, bertanya dengan heran. Pembunuhan, ada pembunuhan. Panting berbicara dengan tidak jelas. Siapa yang membunuh orang, tanya Ma Xiulian dan yang lainnya. Ning Fan telah membunuh seseorang, kata Panting dengan wajah pucat. Ning Fan membunuh seseorang. Hebat, tunggu apa lagi? Panggil polisi, tangkap dia. Ma Xiulian menepuk pahanya karena gembira, alih-alih kaget. Benar, biarkan dia masuk penjara. Ting Ting, apa kau merekam video? Cepat, panggil polisi. Ma Fugui mengetuk-ngetuk sandaran tangan kursi rodanya dengan kuat, sama-sama gembira. Siapa yang dibunuh Ning Fan? Apa kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Bagaimana dengan Wang Guanxi? Kenapa dia tidak bersamamu? Apa dia juga melihatnya? Tanya Panda Jiang. Ucapan Wang Guanxi membuat Panting gemetar ketakutan, dan ia berkata dengan gemetar, Ning Fan, dia membunuh seorang sopir truk sampah, dia bilang sopir itu berkomplot melawan Su Yurong. Dia juga membawa Wang Guanxi, bilang bahwa Wang Guanxi juga bersekongkol dengan sopir itu, dan dia akan membunuh Wang Guanxi juga. Apa? Berkomplot melawan Su Yurong? Ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan enteng. Mendengar ini, Ma Xiulian dan yang lainnya terkejut. Mengingat kedudukan keluarga Su di kota sungai, dicurigai berkomplot melawan Su Yurong merupakan pelanggaran berat. Kita harus segera mencari seseorang untuk menyelamatkan Guanxi. Oh ya, bukankah kau dekat dengan Tuan Muda Bao? Segera hubungi Tuan Muda Bao, suruh dia membantu menyelamatkan Guanxi, kata Ma Xiulian panik. Detik berikutnya, Panting berkata sambil terisak, Ning Fan, dia bilang bahwa Long Fei juga terlibat dalam rencana jahat Su Yurong. Dia membawa Wang Guanxi, katanya dia akan mencari Bao Long Fei, untuk melakukan apa? Cepat katakan. Ma Xiulian dan yang lainnya pucat, jantung mereka berdebar kencang, mendesak untuk mendapatkan jawaban. Dia bilang dia ingin membunuh mereka bersama-sama. Panting berteriak. Bab 158 apakah dia ingin melibatkan 9 generasi? Apa? Ning Fan sialan itu, dia, beraninya dia bilang mau membunuh Tuan Muda Bao juga. Kau bercanda. Ning Fan, si sampah tak berguna itu, bahkan jika dia tidak peduli dengan nyawanya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa membunuh Tuan Muda Bao? Dia mungkin akan dibunuh oleh pengawal keluarga Bao bahkan sebelum dia mendekati rumah mereka. Tepat sekali, jangan panik. Kalau si brengsek Ning Fan itu mau membunuh Tuan Muda Bao, bukankah itu sama saja bunuh diri? Mungkin dia sudah mati. Ting Ting, apa kau punya nomor telepon Tuan Muda Bao? Kenapa kau tidak meneleponnya dan bertanya? Ma Xiulian, Ma Fugui, dan Panda Jiang terus meyakinkan diri mereka sendiri. Atas kepastian mereka, Panting memberanikan diri untuk mengeluarkan ponselnya, mencari nomor Bao Long Fei, dan menekan tombol panggil. Dia diam-diam telah menghafal nomor ini dari ponsel Wang Guanxi sebelumnya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak tersedia. Maaf. Suara mekanis terdengar dari telepon. Kenapa tidak bisa tersambung? Kenapa kamu tidak coba telepon Guanxi lagi? Mungkin dia sudah baik-baik saja. Ma Xiulian menambahkan. Panting menghubungi nomor Wang Guanxi lagi. Namun, itu masih tidak dapat dijangkau. Ada apa? Kenapa aku tidak bisa menghubungi mereka? Mereka semua menjadi tegang dan gelisah. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari TV di ruang tamu. Kami menyela dengan berita terkini. 1 jam yang lalu, di jalan tol kota kami, terjadi kecelakaan mobil besar yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Kelompok itu menoleh ke layar TV, dan melihat pemandangan yang dengan jelas menampilkan wajah beberapa orang yang sudah meninggal.
Salah satunya adalah wajah Wang Guanxi yang sangat familiar. Dan satu lagi, kalau bukan Bao Longfei, siapa lagi? Adapun wajah Zhao Xingrui yang tergeletak mati di samping mereka, mereka tidak mengenalinya. Wang Guanxi. Bao Longfei. Sialan, Ning Fan benar-benar membunuh mereka, Ning Fan benar-benar membunuh mereka. Panting gemetar ketakutan, kata-katanya tidak jelas. Tapi katanya, itu kecelakaan mobil, kan? Mungkinkah itu benar-benar hanya kecelakaan mobil? Tanya Mas Yulian dengan secercah harapan. Mana mungkin? Mungkinkah kecelakaan mobil itu kebetulan? Pasti itu ulah Ning Fan. Si brengsek Ning Fan itu, dia tidak hanya membunuh orang, tapi juga merekayasa kejadian itu seolah-olah kecelakaan mobil. Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Pasti Su Yurong yang membantunya. Kita celaka, kita semua celaka, seru Ma Fugui ketakutan. Orang yang dirugikan punya keluhan, dan utang punya debitur. Kami tidak terlibat dalam rencana jahat terhadap Su Yurong, kami tidak perlu takut. Ning Fan, dia tidak akan berani macam-macam dengan kami. Pan Dajiang tergagap. Pada saat itu, rekaman berita di TV berganti, terus menayangkan berita-berita lainnya. Baru saja, beberapa saat yang lalu, sebuah kecelakaan mobil parah terjadi di pintu masuk rumah sakit nomor 1 kota. Pengusaha ternama di kota kita, Bapak Bao Hankang, meninggal dunia secara tragis dalam kecelakaan itu. Setengah jam yang lalu, ledakan gas terjadi di beberapa villa di pinggiran kota, menyebabkan korban jiwa yang masih dihitung. Kabarnya, semua villa ini milik keluarga Bao. Berita mendesak, banyak pembunuhan terjadi sore ini, sebagian besar korban bermarga Bao. Ini adalah pembunuhan terencana dan terarah. Berita keuangan. Bao Enterprises dari kota kami baru saja mengumumkan kebangkrutan. Asetnya yang bernilai miliaran dolar digunakan untuk melunasi utang dan membayar denda atas pelanggaran kontrak. Berita demi berita membuat Panting dan yang lainnya menatap dengan tak percaya. Wang Guanxi telah meninggal. Tapi itu tidak ada apa-apanya. Ayah Bao Longfei, Bao Hankang, telah meninggal. Semua anggota keluarga Bao lainnya telah meninggal. Perusahaan Bao bangkrut, dan aset keluarga Bao dibagi-bagi. Itulah kengerian yang nyata. Mungkinkah, semua orang ini, semuanya dibunuh oleh Ning Fan? Apakah dia mencoba melibatkan seluruh keluarga besarnya? Kita tamat. Pasti keluarga Su yang membantu Ning Fan dari belakang. Sialan, Ning Fan sudah membunuh begitu banyak orang, dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Panting, oh Panting. Kenapa kau harus memilih Wang Guanxi, si sial itu, sebagai suamimu? Kau akan membuat seluruh keluarga kita terbunuh. Mas Yulian, Ma Fugui, dan Pan Dajiang langsung ketakutan hingga mengompol. Bagaimana aku bisa tahu, si idiot Wang Guanxi itu akan mencoba mencelakai Su Yurong, hiks. Bagaimana aku bisa tahu kalau Ning Fan, anjing sialan itu, bisa mendapatkan dukungan Su Yurong? Bagaimana aku bisa tahu dia benar-benar berani membunuh seseorang, hiks. Panting, dalam ketakutannya, jatuh ke tanah dan menangis terseduh-seduh. Berhenti menangis. Apa gunanya menangis? Satu-satunya harapan kita sekarang adalah memohon pada putriku, Mali. Ma Fugui menepuk sandaran tangan kursi rodanya, menggertakkan giginya, mengeluarkan ponselnya, dan melakukan panggilan video ke Mali. Begitu panggilan video tersambung, Ma Fugui menjatuhkan dirinya dari kursi rodanya ke tanah dan berlutut. Putriku, kumohon selamatkan kami. Mas Yulian dan Pan Dajiang juga berlutut di depan telepon. Keponakan kami tersayang, seluruh keluarga kami memohon padamu, tolong selamatkan kami. Ayah, Bibi, Paman, apa yang ayah lakukan? Bangun. Di ujung telepon, Mali benar-benar bingung. Ning Fan akan membunuh kita, hanya kau yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Ketiganya memohon. Ning Fan akan membunuhmu. Bagaimana mungkin? Mali mengerutkan kening. Panting, tergeletak di tanah, mendekati telepon, suaranya tercekat oleh isak tangis. Sepupu Mali, kamu tidak mengerti, Ning Fan telah menjadi seorang maniak pembunuh. Dia membunuh seorang sopir truk tepat di depanku. Dia juga membunuh Wang Guanxi, bahkan Tuan Muda Bao. Dia juga menghabisi seluruh keluarga Bao. Selanjutnya, dia pasti akan datang untuk kita. Seluruh keluarga kita akan dibunuh olehnya. Apa kau benar-benar ingin melihat kita mati? Kita ini kerabat terdekat. Apa kau benar-benar tidak berperasaan? Tolong, pergilah ke Ning Fan dan mohon ampun atas nama kami, katakan padanya untuk tidak membunuh kami. Bab 159. Dukungan Ning Fan. Panting dan yang lainnya, semuanya berbicara sekaligus, menceritakan kejadian yang telah terjadi. Saya selalu bilang Wang Guanxi itu jahat. Sekarang dia sudah berkomplot melawan Nona Su dan terbunuh, itu salahnya sendiri. Dia pantas mendapatkan balasannya, kata Mali setelah mendengarkan cerita itu. Setelah mengalami pertemuan tinju festival hantu dengan Ning Fan,
penerimaan Mali terhadap hal-hal seperti itu telah jauh melampaui sebelumnya. Putriku, kami tidak bersalah, sungguh, kami tidak terlibat dalam konspirasi melawan Su Yurong. Ma Fugui dan yang lainnya berseru sedih dan marah. Sepupu Mali, Wang Guanxilah yang melakukannya sendiri, aku benar-benar tidak tahu, Panting bersumpah dengan intensitas seperti sumpah serapah. Kau benar-benar tidak ikut, tanya Mali. Kami benar-benar tidak. Kalau aku bohong, semoga surga menyambar kami dengan 5 guntur dan kami akan mati dengan menyedihkan. Panting dan kelompoknya mengulangi ini dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kalau begitu aku akan menelepon kakak ipar Ning Fan dan menjelaskannya. Baru pada saat itulah Mali dengan berat hati mempercayai mereka dan mulai menghubungi nomor Ning Fan. Pada saat itu, Ning Fan baru saja pulang ke rumah. Mali, ada apa? Kakak ipar Ning Fan, aku meneleponmu karena aku ingin menjelaskan bahwa ayahku, bibiku, pamanku, dan sepupuku, mereka bilang tidak ikut dalam rencana jahat terhadap Nona Su, kata Mali lirih. Aku tahu, aku tidak akan membiarkan mereka yang berkonspirasi melawan Nona Su, tapi aku tidak akan menzalimi mereka yang tidak terlibat. Selama mereka benar-benar tidak terlibat, aku tidak akan mengganggu mereka, jawab Ning Fan dengan tenang. Sudah kuduga, kakak ipar Ning Fan, kau bukan tipe orang yang tega membunuh orang tak bersalah. Mali menghela napas lega, nadanya berubah ceria, kakak ipar Ning Fan, aku kembali ke kota provinsi 2 hari yang lalu untuk kuliah. Kapan kamu akan berkunjung? Aku bisa mengajakmu berkeliling. Kota provinsi. Aku akan mempertimbangkannya, mungkin aku akan berkunjung nanti, kata Ning Fan setelah hening sejenak. Dengan kedatangan Su Guoping, Ning Fan tahu bahwa Su Yurong tidak akan punya banyak waktu tersisa di River City. Jika Su Yurong memang dibawa secara paksa kembali ke kota provinsi oleh Su Guoping, haruskah dia pergi ke sana sendiri? Keduanya mengobrol sebentar sebelum menutup telepon. Mali segera memanggil Panting dan yang lainnya kembali. Sepupu, ayah, bibi, paman, kalian tenang saja. Aku sudah bicara dengan kakak ipar Ning Fan. Katanya, selama kalian benar-benar tidak terlibat dalam menyakiti Nona Su, tidak akan ada masalah, katanya. Bagus, bagus, itu hebat, itu sungguh hebat. Setelah menutup telepon, Panda Jiang merasa seolah-olah ia telah menerima penangguhan hukuman. Namun, ekspresi Panting, Ma Xiulian, dan Ma Fugui tetap gelap. Sungguh menyebalkan, si bajingan Ning Fan itu seenaknya menindas kita. Ya, Ning Fan hanyalah sampah. Kenapa kita harus bergantung padanya sekarang? Kita mungkin tidak bisa menghadapinya sekarang, tapi suatu hari nanti, cepat atau lambat, kita akan menemukan seseorang yang lebih kuat dari keluarga Su untuk menghadapinya. Lalu, aku ingin menindas Ning Fan yang tak berguna itu. Aku ingin dia menghormatiku. Aku ingin menghancurkannya. Saudaraku, aku kembali. Lin Xiaoling kembali, tepat setelah Ning Fan menutup telepon Mali. Bagaimana? Hari yang melelahkan di tempat kerja, tanya Ning Fan. Ning Fan telah mempercayakan semua urusan Tianling Pharmaceutical kepada Lin Xiaoling, menjadikan dirinya seorang manajer yang tidak ikut campur. Memang melelahkan, tapi dengan bantuan Yanji, tidak terlalu buruk. Lagi pula, aku belajar banyak, Lin Xiaoling merenung serius dan menjawab. Bagus. Berusahalah sebaik mungkin untuk mengelola Tianling Pharmaceutical, saudaramu akan bergantung padamu untuk dukungan di masa depan, canda Ning Fan. Hehe, tentu saja. Lin Xiaoling mengangguk tanpa ragu, lalu menambahkan dengan serius, saudaraku, aku tahu kamu punya urusan yang lebih penting. Tianling Pharmaceutical adalah pendukungmu, aku akan mengurusnya dengan baik. Gadis bodoh, apa yang kau pikirkan? Jangan terlalu memaksakan diri. Bagus kalau Tianling Pharmaceutical bisa berkembang, tapi kalau tidak, tidak apa-apa. Kalaupun bangkrut, itu bukan kiamat. Ning Fan agak terharu dan menepuk lembut kepala Lin Xiaoling, lalu dia kembali ke kamarnya sendiri. Begitu kembali ke kamarnya, Ning Fan berpikir keras. Peristiwa Su Yurong hari ini menjadi peringatan bagi Ning Fan. Peluru di tempat terbuka mudah dihindari, tetapi anak panah yang tersembunyi sulit untuk dipertahankan, ia harus menambahkan lapisan perlindungan ekstra bagi orang-orang di sekitarnya. Untuk mencegah orang-orang tercela itu melakukan upaya terakhir yang sia-sia. Namun bagaimana dia bisa menambahkan lapisan perlindungan ekstra? Ning Fan makin tenggelam dalam perenungannya. Aku sudah mendapatkannya. Tak lama kemudian, sebuah ide terlintas di benak Ning Fan. Ia pun berdiri, pergi ke toko untuk membeli kertas jimat dan cinabar, lalu kembali ke kamarnya untuk mulai bekerja. Di antara seni kultivasi yang diwariskan ibunya, selain alkimia, ada juga metode jimat. Dengan membuat jimat, seseorang dapat memperoleh beberapa efek ajaib. Percobaan pertamanya membuat jimat tidaklah mulus. Baru setelah langit mulai cerah, Ning Fan akhirnya berhasil. Ning Fan menempelkan kertas jimat seukuran telapak tangan di dadanya, lalu mengeluarkan pistol yang dirampasnya sehari sebelumnya dari orang-orang mati keluarga Bao di pintu masuk rumah sakit. Detik berikutnya,
Ning Fan mengarahkan moncong senjatanya ke dadanya sendiri dan menarik pelatupnya tanpa ragu. Bang! Terdengar suara tembakan saat peluru melesat keluar, mengarah ke dada Ning Fan. Namun, ketika peluru itu berada sekitar 1 inci dari dada Ning Fan, jimat di tangannya tiba-tiba berdengung pelan, memancarkan cahaya putih samar yang hampir tak terlihat, membentuk aura tipis yang pas di sekelilingnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat berikutnya, peluru itu mengenai cahaya itu. Lalu benda itu memantul kembali, menimbulkan suara "pop" saat menancap di dinding. Cahaya redup yang hampir tak terlihat dan sangat dekat ini sebenarnya telah menghalangi peluru. Bab 160 Jimat. Hahaha. Luar biasa. Berhasil. Bang. Peluru lain ditembakkan, lagi-lagi diblokir oleh perisai cahaya, dibelokkan. Bang! Peluru ketiga mengenai perisai cahaya, yang meskipun menghalangi peluru, energinya terkuras dan hilang. Sepertinya kertas jimat ini hanya bisa menangkis 3 peluru. Ning Fan mengangguk sedikit. 3 tembakan jarak dekat tidaklah kecil kekuatannya, kira-kira setara dengan menahan tabrakan kendaraan berkecepatan tinggi. Kemampuan defensif seperti itu seharusnya mampu melindungi dari beberapa kecelakaan, atau mungkin serangan licik. Kertas jimat ini, sebut saja jimat. Ning Fan bergumam pada dirinya sendiri, merasa puas. Kakak, apa yang terjadi? Suara apa itu tadi? Lin Xiaoling bergegas masuk setelah mendengar suara tembakan. Linger, kemarilah. Jimat ini untukmu. Kamu harus selalu membawanya. Ning Fan mengambil selembar kertas jimat kuning lainnya, identik dengan yang pertama, dan menyerahkannya kepada Lin Xiaoling. Amulet. Kakak, apakah kamu membuat ini untukku dengan tangan? Wajah Lin Xiaoling memerah saat dia menerima amulet itu. Tentu saja, ingat, kamu harus selalu membawanya. Bahkan saat kamu tidur, Ning Fan mengingatkan lagi. Mehem, oke, jawab Lin Xiaoling lembut. Jimat yang dibuat oleh Ning Fan sendiri, dan dia harus memakainya bahkan saat tidur. Pikiran Lin Xiaoling langsung melayang, dan pipinya makin memerah. Lagi pula, dia tidak punya hubungan darah dengan Ning Fan. Dengan pemikiran ini, Lin Xiaoling merasa semakin malu, dengan hati-hati melipat jimat itu menjadi bentuk hati kecil, tersipu saat dia berbalik dan lari. Kring kring kring. Tepat setelah Lin Xiaoling pergi, Ning Fan menerima telepon dari Su Yurong. Ning Fan, cepatlah ke villa pegunungan. Ayah sedang mengantarku kembali ke kota provinsi sekarang, kata Su Yurong melalui telepon. Secepat itu, hati Ning Fan mencelos, dan dia buru-buru pergi setelah menutup telepon. Setengah jam kemudian, Ning Fan tiba di villa pegunungan keluarga Su. Beberapa mobil diparkir di depan villa, dengan pengawal dan pelayan terus-menerus memindahkan barang-barang ke dalam kendaraan. Su Yurong berada di halaman, berbicara tanpa henti dengan Su Guoping, seolah-olah dia sedang mencoba memenangkan sesuatu. Sementara itu, Su Wezeng, Su Wezengbei, Qi Yuli, dan lainnya berdiri di satu sisi. Ning Fan, cepat, kemari. Su Yurong memanggil Ning Fan sambil melambaikan tangannya dengan mendesak. Ning Fan mendekat. Ayah, tidak bisakah ayah mengizinkanku tinggal sehari lagi? Ning Fan bisa melindungiku. Su Yurong memohon sekali lagi kepada Su Guoping. Ternyata Su Yurong mencoba membujuk Su Guoping agar mengizinkannya 1 hari lagi di River City untuk menghabiskan waktu bersama Ning Fan. Tuan Su, saya bisa melindungi Nona Su, ujar Ning Fan tanpa sikap merendahkan maupun sombong. Kemarin, dia memanggil Su Guoping, Paman, tetapi karena Su Guoping tidak setuju, hari ini dia akan memanggilnya, Tuan Su. Petik 1. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melindungi putriku? Su Guoping melirik Ning Fan, lalu mengangguk pada Su Wezeng. Su Wezeng yang berambut putih melangkah maju sambil tersenyum, anak muda, jika kau mampu menahan 1 serangan telapak tanganku, maka kau dianggap mampu melindungi Nona. Tuan Su, apakah perkataan Penatua Su itu benar? Jika saya membuktikan bahwa saya mampu melindungi Nona Su, apakah Anda setuju untuk mengizinkannya tinggal 1 hari lagi? Ning Fan menatap Su Guoping. Silakan, kata Su Guoping acuh tak acuh. Ning Fan mengangguk dan menoleh ke Su Wezeng, berkata, kalau begitu, biarkan aku menerima 3 serangan telapak tangan. Ning Fan, tetua Sue adalah pelindung terkuat keluarga kita. Su Yurong segera menyela dengan khawatir. Kekuatan Su Wezeng jauh lebih besar daripada tetua Qin yang dibawa Su King Feng terakhir kali. Hahaha, sombong banget sih. Jangan-jangan cuma karena beruntung dan menang kemarin, kamu bisa meremehkan kakekku, ya? Biar ku beritahu, kakekku memang ahli Grandmaster sejati. Bisa mengalahkanmu. Setengah telapak tangan saja sudah cukup. Seni bela diri eksternalmu yang remeh itu cuma mainan anak-anak di depan kakekku. Su Wezengbei juga mendekat, sengaja tertawa dan mengejek. Qi Yuli membuka mulutnya seolah ingin memperingatkan Ning Fan, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Seperti kata pepatah, selalu ada seseorang yang lebih baik, dan itulah yang terjadi dengan seni bela diri.
Kipas Ning ini, meskipun sangat bagus di River City, akan langsung terlihat biasa saja jika tidak terbatas pada kota kecil saja. Perspektifnya pada akhirnya terlalu sempit. Dia masih belum sebanding dengan kegagalan itu. Mudah-mudahan setelah kembali ke kota provinsi, Nona dapat melupakannya dan menganggap semua yang terjadi di River City sebagai mimpi indah. Dengan pikiran-pikiran tersebut yang terlintas di benaknya, Qi Yuli mendesah pelan. Ayo, Tetua Sue. Ning Fan melangkah ke ruang terbuka di dekatnya, berdiri dengan tenang. Bagus, anak muda, kemampuan latihan horizontal eksternalmu memang tidak buruk, mungkin memberimu keunggulan dibandingkan seniman bela diri kekuatan internal biasa, tapi di hadapan seorang Grandmaster kekuatan internal sejati, baju kain besi apapun, lonceng emas apapun, apa yang disebut latihan horizontal eksternalmu itu sama rapuhnya seperti bubur kertas. Sue Zeng berdiri di hadapan Ning Fan dan berkata dengan arogan. Penatua Sue, jangan buang-buang kata, lanjutkan saja dan lakukan tindakanmu, jawab Ning Fan dengan dingin. Baiklah, demi Nona, aku hanya akan menggunakan 50% kekuatanku. Aku tidak akan melukaimu terlalu parah, cukup menjatuhkanmu dari halaman villa saja, kata Sue Zeng dengan nada sinis, mengangkat tangannya untuk melancarkan serangan telapak tangan penuh tenaga dalam yang dahsyat, tepat ke dada Ning Fan. Berdebar. Suara yang teredam. Semua orang yang hadir terdiam sesaat. Ning Fan bukan saja tidak terjatuh dari halaman, tetapi kakinya pun tidak bergerak sedikit pun, dan tubuhnya pun tidak menunjukkan getaran sedikit pun. Kakek, jangan menahan diri terhadapnya, teriak Sue Zeng Bei. Wajah Sue Zeng memerah, dan dia terkejut dalam hati, di mana dia menahan diri. Tadi, serangan telapak tangannya menggunakan 50% penuh kekuatan batinnya, mengira itu akan dengan mudah membuat Ning Fan terpental. Tapi siapa sangka itu seperti menghantam gunung. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.